Kita namanya SMP Yohanes 23 itu di bawah Yayasan Panti Asuhan Katolik Semarang. Dan tahun ini, tepatnya 2026 besok itu genap 217 tahun. Futsal SMP Yohanes itu sudah menjadi brand. Core value SMP Yohanes itu jelas tadi saya sampaikan, cerdas, kreatif, dan berkarakter. Ya. Yang sekarang namanya PJBL. Jadi anak-anak membuat game ya, aplikasi game dan juga membuat apa itu namanya Bu Astri ya? Program ya. Jadi misalkan nyalakan lampu, tapi nggak usah pakai saklar, yang pakai suara itu nggak namanya saya suara ini Arduino lah, pakai itu anak-anak sudah diajari itu kan, nyalakan lampu, lampunya juga ya saya gurunya nggak bisa ini. Ada siswa yang menangis ketika Yohanes Cup itu sudah selesai. Kan katanya itu tuh nggak sempet foto gitu. Itu siapa? Kayak bapak tuh dan ada itu. Saya kira kok di sini ada juarnya itu ada banyak gitu loh. Ini orang gimana itu kok bisa kayak gitu. Halo sobat kantinku, balik lagi nih sama saya Alberto Krishna di obrolan santai makna di kantin sekolah Katolik. Kali ini saya hampir di SMP Yohanes 23 ya. Sekolah ini ada di Semarang tentu saja. Tapi apa sih uniknya sekolah ini? Sekolah ini ternyata memfokuskan tidak hanya di pelajaran, tapi juga pembentukan karakter, kreativitas, dan semangat persaudaraan. Nah, katanya juga anak-anak di sini itu full day school loh, artinya masuk jam 7, pulang kurang lebih jam 4 sore. Nah, selain itu juga ada kegiatan Yohanes Cup yang bahkan pembelajarannya itu dengan bermain. Kelihatannya seru ya, tapi kira-kira kayak apa nih? Nah, kita ngobrol-ngobrol bersama Pak Kepala Sekolahnya, Pak Vincentius Suroto. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya. Nah, mungkin langsung saja, Pak ya. Kira-kira di SMP Yohanes 23 Semarang ini kan full day school. Dan otomatis jelas jadinya 5 hari sekolah. Tindakannya apa, Pak? Terima kasih. Yang jelas SMP Yohanes 23 itu mengikuti kurikulum nasional. Oke. Pun yang menjadi bagian kebijakan pemerintah dengan Dikbud, sekolah kita itu mengikuti alur pemerintah, kementerian. Tapi kami juga harus dibawa gagasan kami Yayasan PHK di bawah Majelis Pendidikan Katolik Semarang. Sehingga kolaborasi dua ini kita harus jalankan. Tentunya latar belakangnya dari yayasan tempat kita. Kita namanya SMP Yohanes 23 itu di bawah Yayasan Panti Asuhan Katolik Semarang. Dan tahun ini, tepatnya 2026 besok itu genap 217 tahun. Berarti bisa dibilang yayasan paling tua, Pak ya? Bisa bahkan begitu. Okay. Nah, dilihat dari 217 tahun itu, pasti ada nilai-nilai yang mengena. Istilahnya, namanya Yayasan Panti Asuhan Katolik. Berarti ada banyak anak-anak yang dari panti asuhan. Nah, dengan anak-anak yang banyak dari panti asuhan, itu kan perlu bimbingan pendampingan yang lebih banyak. Perlu waktu lebih panjang daripada kita sekolah normal yang biasanya pulang jam 1 jam 2, itu waktu pendampingan masih ada waktu yang longgar. Maka dengan adanya kurikulum pemerintah menempatkan 5 hari sekolah dan 6 hari sekolah, pilih mana, kami pakai yang 5 hari sekolah, sehingga memunculkan anak-anak kegiatan intrakurikuler, kemudian ekstra, kemudian pengembangan dari anak-anak bisa kami jalankan.
bisa kami berikan cukup waktu sehingga mengkondisikan anak waktunya untuk bisa bermanfaat dan tetap di dalam posisi pendampingan oleh guru-guru ataupun mungkin pembimbing yang mungkin bisa kami berikan untuk mendampingi anak-anak dalam kegiatan mereka. Oke, baik. Nah, untuk masuknya normal Pak ya, jam 7 kurang seperempat, kurang seperempat ya. Iya. Kemudian pulangnya Pulang jam 2:15. ya. Biasanya anak-anak langsung banyak kegiatan. Iya. Istilahnya mau ambil apa-apa begitu. Iya. Kemudian biasanya juga anak membuat kelompok-kelompok belajar. Oke. Ya, harapannya dengan mengisi waktu seperti itu, anak-anak tidak bawa pulang PR terlalu banyak, tapi diselesaikan juga di dalam setelah selesai pembelajaran begitu. Oke. Dan fasilitas sekolah kan ada, sekarang kan modelnya ada internet, wifi dan sebagainya, dengan anak kolaborasi bisa mereka berkelompok mengerjakan bersama dan sebagainya. Oke, baik. Berarti ini Pak ya, anak-anak nggak pernah ngeluh gitu, wah bosen nih Pak, kok apa kita kan betul memang jam berapa, 2:04 ya, tapi kok keluarnya lebih dari itu, nggak pernah ada yang ngeluh seperti itu Pak ya. Ya, jadi kami memang ada nilai-nilai yang memang kami value ya dari SMP Yohanes 23, dari 1 Yohanes 23, di mana 1 Yohanes 23 itu mengedepankan bagaimana anak-anak itu harus cerdas, kreatif dan punya karakter seorang pembaru, karena yang namanya Yohanes 23 adalah tokoh dari Konsili Vatikan II. Ya, betul. Nah, maka pasti akan dibutuhkan anak-anak yang cerdas, secara spiritual, dan secara emosional dan juga intelektual. Tapi karena kami itu posisinya punya anak namanya Yayasan Panti Asuhan Katolik di TTP banyak dari panti asuhan, tentunya kami harus mengembangkan kreativitas dan karakter menjadi prioritas. Maka di dalam proses pembelajaran, anak-anak Bapak Ibu guru bagaimana menyenangkan kondisi saat sekarang, bagaimana pembelajaran di dalam kelas itu harus ada, bagaimana prinsip bermakna dan mengembirakan harus muncul. Nah, bagaimana setiap proses pembelajaran bermakna harus ada refleksinya. Kemudian bagaimana mengembirakan proses pembelajarannya, bisa project based learning, bisa game based learning yang diajarkan oleh para guru bersama rekan-rekan yang lain yang memang punya kompetensi saling berbagi ilmunya. Sehingga proses di dalam proses kegiatan membuat anak-anak itu menyenangkan, tetapi tetap memakai digital yang cerdas. Ya, berarti saya rasa ini ya, tadi saya ingin mau menanyakan apa cara menyeimbangkan itu kan ya, antara akademik dengan non akademik itu bagaimana. Saya rasa tadi sudah sedikit dijawab. Artinya memang ada inovasi ya Pak dari Bapak Ibu guru di sini untuk belajar itu ya nggak cuma metodenya aja gitu Pak ya, tapi juga pakai game. Oke, baik. Ya, seru sih Pak ya sebenarnya. Karena kan memang kami juga melihatnya begini, anak-anak itu dengan latar belakang yang menengah ke bawah, secara ekonomi juga anak-anak juga perlu kita perhatikan. Kemudian di dalam kawanan di dalam keluarga, kan proses pendampingan itu, maka kami mengembangkan karakter. Jadi yang kita garap itu otak kanan. Oke, tampilan, kejujuran, tanggung jawab, ya kan? Ya, kepemimpinan. Karena kalau kami percaya, kalau anak-anak Bapak Ibu guru kita gladi dengan pada anak-anak itu otak kanan, otomatis dia tanggung jawab. Akhirnya dia akan selesaikan. Paman saya harus belajar di kegiatan ekstra, anak-anak yang terlambat, sering tidak tugas itu laporan. Guru pembimbing ekstra laporan, ini hebat ekstranya, ngebennya, basketnya, futsalnya, tapi terlambat, tugas tidak beres, laporan pada wali kelasnya ataupun ke siswanya, besok tidak boleh. Belum menyelesaikan karakter terlambat dan tanggung jawab itu terselesaikan, hobi tidak jalan.
Oh, Nah, itu seperti itu. Itu yang terjadi di SMP harus seperti itu. oke. Makanya anak-anak yang tampil, yang memang dia potensialnya itu, kita harapkan pasti akan menyelesaikan kemampuan intelektual dia tanggung jawab. Itu yang kami jalankan seperti itu. Tinggal dan dulu senangnya, hobinya, keterampilannya, maka kita paksa untuk aturan tugasmu. Oke. Apa istilahnya intelektual harus juga jalan. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak. Nah ini tentang Yohanes Cup nih. Ini sebenarnya apa ya Pak Yohanes Cup itu ya? Terus kemudian tujuannya apa gitu Pak? Terima kasih Mas Krisna. Yohanes Cup ini sudah berjalan ke-11. Oke. Saya ini di SMP Yohanes tahun ke-8. Tapi saya melanjutkan. Awal mula itu dulu itu lomba paduan suara. Oh, Kemudian kami lihat berjalan. 2-3 tahun pertama berjalan. Tetapi kan animo ya, tidak betul. ditemukan. Ya kan? Ya, Nah, kita kepingin Yohanes bisa dilihat dan masyarakat luas tahu Yohanes itu siapa, tempat pendidikannya di mana, potensinya apa, anak-anak seperti apa. Akhirnya kami melihat tren waktu itu yang muncul apa? Oh, ada futsal yang waktu itu baru masyarakat booming begitu. Ya. Kami lihat oh berarti ada futsal, tapi kami tidak melepas ambisi awal seni yang menjadi juga kekuatan SMP Yohanes pertama dilaksanakan tadi. Maka kami mulai Yohanes yang ke-3, 4, selanjutnya kami pakai dengan futsal juga. Jadi ada futsal, ada vokal. Tapi ternyata setelah event ini dilaksanakan setiap tahun, animonya sangat tinggi. oke. Masyarakat itu kalau kami sekitar 32 peserta itu mendaftar sampai 40 sampai 50 sehingga ada yang waiting list, siapa yang mundur baru masuk. Oh, Itu untuk sekolah-sekolah yang lain dan kita bisa pamerkan kondisi kegiatan-kegiatan anak ekstra tari, ekstra band dan sebagainya, ngeband ya, ya. itu kami tampilkan di sela-sela acara itu. Oh, Menampilkan keterampilan anak-anak termasuk anak-anak latihan memimpin, mencari sponsor, ya toh, mempersiapkan untuk persiapan upacara dan sebagainya untuk pertandingan. Kami melibatkan anak-anak, jadi kemampuan pemimpinan itu juga kami latihkan kepada anak-anak di situ, mengawal anak-anak SD khususnya di SMP. Pokoknya seperti itu. Selain kenal dengan posisi anak-anak yang lebih kecil kita pada masyarakat, kami juga menyiapkan anak-anak itu nanti ke tingkat yang lebih tinggi. Di SMA SMK mereka akan lebih tangguh, berani. Aku sudah pernah mimpin, aku sudah pernah berorganisasi dan sebagainya. Maka SMP Yohanes untuk SMA SMK Kota Semarang mereka sangat berminat untuk bisa menerima anak kita. Sekolah favorit hampir rata-rata kami kalau bisa menyebut beberapa sekolah kami Loyola itu setiap tahun kami 3, 4, 5 anak harus sampai ke sana ataupun seperti itu. Pemimpinannya, intelektualnya, tapi yang paling penting adalah kami adalah nomor 1 bagi SMP yang ada 23 adalah karakter yang menjadi prioritas. ya baik. Ini berarti sasaran pesertanya Ya. dari SD Pak ya. SD. Iya. Luar biasa itu Pak. Artinya apa ya? Kalau melibatkan siswa, apalagi kalau anak SMP, Ya. itu ya apa ya? Kadang itu kalau zaman saya dulu itu ya banyak juga yang masih bombongan juga itu banyak Pak. Gitu. Jadi apa ya? Mungkin kan penanganan kadang kan ada anak yang merasa diri nggak yakin gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Ya, terima kasih Mas Krisna. Yeah. Jadi proses itu di awal itu di proses pembelajaran. Jadi di setiap proses pembelajaran Bapak Ibu guru pastikan proses anak untuk berlatih presentasi, berlatih untuk tampil memimpin, dan berlatih mengkoordinir kelompok kecil kami muncul. Jadi setiap waktu anak pertama kali masuk SMP Yohanes itu kami ada tes itu tesnya.
Oke. Kelas 1 itu ada tes psikotes di mata MPLS, kami ada psikotes. Kemudian kami lihat anak ini punya kelebihan kekurangan apa. Kami tidak bicara kelebihan, kami yang cari adalah kelemahan. Oke. Negatifnya anak itu akan menjadikan prioritas. Misalkan anak introvert, anak yang mungkin posisinya gok-goken, anak cengeng. Nah, itu yang kami olah. Nah, catatan-catatan itu nanti kami munculkan pada saat proses, ya termasuk ABK anak-anak yang spesial itu kami punya. Baik. Kami catati, oh berarti ini ada ABK, guru mau saya mempelajari, oh kurang dengar, berarti proses di kelas itu juga ada visualnya, ada verbalnya, karena ada anak yang memang mungkin bisa dikatakan visualnya kurang, berarti harus banyak suara, seperti itu. Sehingga proses di selanjutnya anak-anak nanti terbiasa. Anak semakin pendiam di sini semakin diopeni. Karena apa? Catatan di sana ada, itu yang dimunculkan. Dulu saja mungkin si anak cerita sama ibunya, "Mah, aku di sekolah disuruh terus. Kan aku jengkel ini, pokoknya kalau giliran pas pelajaran ini, aku pasti dapat giliran." Ngomong sama ibunya, ya data kita tanya, ada datanya itu anak ternyata memang kurang percaya diri, anak boboan, introvert gitu, maka kami harus munculkan seperti itu. Akhirnya apa? Anak kan berarti setiap ada pelajaran ini harus mempersiapkan diri. Ya, dapat giliran ini. Aku harus belajar, aku pasti ini secara dari dalam akan muncul seperti itu. Itu alur yang kami. Maka kami yang olah adalah yang kurang-kurangnya. Kekurangan anak yang kami olah. Kami bahasanya kekurangan anak itu sudah kami komunikasikan, kami data sejak awal. Dan kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Kalau bisa menyelesaikan yang kurang-kurang bagian anak kita, itu berkatnya akan berlimpah. Itu yang kami tekankan. Buktinya apa? Sampai saat ini SMP Yohanes 4 kelas pasti dapat, 5 kelas kami. Sampai hari ini pendaftar 75. 2 kelas kami sudah dapat istilahnya. Di saat untuk tahun depan. Nggak main-main kita. Artinya apa? Nilai karakter ternyata saat ini dibutuhkan. Di luar sebenarnya kemampuan intelektual juga menjadi salah, tapi karakter tetap nomor 1. Dan SMP Yohanes termasuk kemarin ya terpaksa tidak menaikkan anak gara-gara anak tidak sering menjalankan tugas, menyusahkan orang tuanya, tapi kami komunikasikan. Orang tuanya juga merasa itu susah. Kalau itu susah dan proses, biarkanlah kami ada proses pembelajaran. Terpaksa tidak naik tingkat, tetapi orang tuanya menitipkan di sini. 2 anak kami yang tidak naik tingkat, tapi tetap orang tua bertahan untuk menjalankan. Tapi kami harus pesan kepada guru-guru, ingat, mereka percaya proses panjenengan. Berarti anak ini harus kita jadikan. Apapun kondisinya, itu anak kita. Anak-anak kalau mereka di rumah, anak mereka, bapak ibu, tapi kalau di sekolah menjadi bagian. Rumah kedua di SMP ya juga. Luar biasa. Oke. Ya, tadi saya ingin membahas itu, tapi kok kelihatannya nanti agak keluar jalur. Oke, kita mungkin ini Pak, dari pelaksanaan Yohanes Cup sendiri itu kan sudah yang ke-11 ya, dan sangat menarik melibatkan anak-anak. Ya, kira-kira Pak, selama ini dari pesertanya dari SD itu berarti apakah ini sudah menjadi event yang benar-benar ditunggu dan bisa dibilang bergengsi, Pak? Terima kasih. Kalau untuk tingkat SD Kota Semarang, futsal SMP Yohanes itu sudah menjadi brand. Ya, jadi mereka sudah persiapkan. Sehingga buktinya apa? Kita buka bulan Agustus pendaftaran. Itu akhir Agustus awal September itu kuota sudah 32. Pendaftar selanjutnya sudah waiting list. Jadi dalam posisi 1 bulan pada pelaksanaan bulan Oktober pertengahan. Itu dilihat dari durasi. Artinya apa? Mereka mempersiapkan diri dan mereka menunggu dan jadwal kita paten. Baik. Dan kita juga guru-guru olahraga itu SD itu punya grup sendiri. Kita kawal dari guru-guru kita setiap tahun sehingga akan bergulir itu seperti itu. Termasuk informasi kadang-kadang di dalam grup mereka itu informasi kegiatan SMP Yohanes. Ya, dia juga tahu. Nah, akhirnya karena sering dilaksanakan, mereka selalu mempersiapkan. Dan
apa menjadi bagian yang berbeda pada saat kondisi anak-anak itu ini kan menjadi ajang pemimpinan anak OSIS. Jadi anak OSIS kemarin itu ditutup di akhir periode yang kemarin itu tugas dalam pelaksanaan Yohanes. Kepemimpinan mereka di puncak kelas 9 itu dibuktikan di semester ganjil ini dengan pelaksanaan Yohanes. Berhasil atau tidaknya di situ. Sukses persiapan, pelaksanaan dan juga hasilnya. Itu yang selalu kami tekankan kepada anak-anak. Bagaimana proses Yohanes Cup itu mengena pada hati anak-anak selaku yang melaksanakan pemimpinan mereka latihan dan juga SD-SD yang menjadi bagian kesempatan untuk memacu, berlatih, mengembangkan potensi bakat minat mereka. Itu yang kami jalankan seperti itu. Ya, berarti ini sudah menjadi brand, dan kalau udah jadi brand itu kan wah ini ya mungkin bisa menjadi istilahnya itu event yang bergengsi gitu Pak ya. Nah, selama 11 kali pelaksanaan ini ada kejadian lucu atau sesuatu yang menarik nggak Pak? Terima kasih ya. Yang menarik itu pertama, kami setiap event melaksanakan Yohanes Cup selalu dari dinas yang itu pasti membuka. Jadi tidak hanya intern untuk kita, pas swasta, tapi kami sangat terbuka, dan kami dari dinas pasti kita panggil untuk lomba aja di sebuah swasta kan kami bantu kami, dan mereka dalam perjalanan selalu bisa hadir. Apakah itu diwakilkan kepala bidang, kepala dinas sendiri, itu menjadi kebanggaan kami. Sehingga dinas pun juga memperhitungkan proses kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kejadian-kejadian itu yang mungkin kita kadang-kadang menjadi kebanggaan itu. Mengurus OSIS itu kemarin itu yang namanya Juan Paul itu ketua OSISnya bisa menyelenggarakan sukses itu. Dia tidak jadi foto gara-gara kenapa? Dia menangis karena dia merasa tugasnya selesai. Dan bisa sukses. Itu yang kenapa kok nangis kan seperti itu ya. Ternyata ada kebanggaan bagi anak-anak seperti itu, anak proses kita sendiri ya. Sedangkan di pertandingan ya yang lucu-lucu itu kalau pertandingan ramai sekali, imbang kualitas tenaga dan teknik antar SD itu sekedar mereka itu kalau kondisi imbang berat, terus kalau ada yang satu kalah itu nangis, nangis itu nggak sambil jalan, ibunya akhirnya orang tuanya yang pada turun. Nah itu ketawa kita di situ. Ternyata ada muncul anak itu sportivitas, daya juang itu ternyata muncul di dalam proses itu. Bagaimana nasionalisme itu muncul dari yang kecil. Tidak usah kita bicara menjadi pahlawan nasional, tapi bagaimana anak-anak itu harus jadi pahlawan-pahlawan di sekolahku, di SD-ku. Termasuk anak-anak menyelenggarakan seperti ini, mereka ada kebanggaan. Itulah salah satu membangun nasionalisme dari yang kecil dalam proses Yohanes seperti itu. Ya, menarik. Tapi ketika tadi Pak yang imbang tadi itu tidak ada yang bimbing gitu kan Pak. Karena kan kita belakangan ini sempat ada kasus bimbing dan turut menyesal juga mengapa korbannya itu bisa meninggal gitu ya. Itu tidak sampai kejadian seperti itu Pak ya. Jadi setiap kejadian ada yang mungkin kurang pas misalnya kebersihan, kesenggol itu supporter sudah harus mengkomunikasikan, mengkondisikan, segera jabat tangan, saudara, dan kami dari awal bahwa kegiatan Yohanes ini adalah membangun karakter, junjung sportivitas, rasa persaudaraan dari olahraga itu harus muncul. Itu yang kami tekankan seperti itu sejak awal dalam proses perjalanan seperti itu. Maka di dalam kegiatan itu namanya saling berjabat tangan, kemudian supporter juga saling menyuarakan yang baik, support
dengan suara-suara yang baik seperti itu. Itu yang kami jalankan. Berjalan tidak ada permasalahan dan selalu setiap selesai kami juga support, tidak usah khawatir kamu tahun depan. Oke. Jadi mereka ada semangat lagi. Ada semangat dan apa ya? Oke, hari ini kamu salah atau Itu. Janus Kapten 11 kalah, Janus Kapten 12. Iya ya Pak ya. Baik ya, sangat menarik ini Pak. Nah kemudian mengenai Janus Kapten tadi Pak, itu apakah sudah cukup Pak mendukung nilai-nilai core value sekolah gitu Pak? Karena kan apa ya? Kalau tadi saya amati siswa sudah dilibatkan, kemudian dia ada sampai kejadian nangis juga, itu apakah itu sudah cukup Pak? Jadi kembali lagi bahwa semua kegiatan kita di SMP Janus 23 itu muaranya adalah kita mau membentuk apa, profil siswa seperti apa, profil lulusan seperti apa, kan seperti itu. Nah, karena yang kita arah adalah bagaimana anak itu punya profil tanggung jawab, profil mandiri, ya toh, profil berkomunikasi, profil kreativitas, nah, dan juga profil keimanan. Bagaimana anak-anak itu setiap kegiatan harus ada unsur-unsur doa. Sekolah melaksanakan 1 bulan sebelum pelaksanaan, 1,5 bulan kita ada yang namanya novena untuk persiapan. Kami buat pagar doa pagi ini ada kegiatan Janus Cup yang akan berjalan besok ini, maka kita persiapan dengan pagar doa yang efeknya apa? Pasti akan kepada penerimaan siswa baru. Kalau penyelenggaraan persiapannya bagus, citra bagus, kan juga masyarakat juga akan melihat SMP Janus 23 bagaimana anak-anak digeladi, anak-anak dilatih, anak-anak kita ajak bagaimana karakter sekolah Katolik, ya kan, yang bisa menerima unsur banyak perbedaan. Ini yang kami jalankan seperti itu. Semoga depan ada event lain, tetapi paling tidak kekasan ini kami akan pertahankan. Kami coba libatkan banyak sponsor, begitu semakin banyak sponsor artinya kan berarti kan semakin mengena di masyarakat. Nah kalau sudah mengena di masyarakat ya paling tidak mereka pada tahu SMP Janus 23 itu di mana ya, kondisinya seperti apa, anak-anaknya. Maka kami tetap siapkan anak-anak. Kalian sebagai tuan rumah besok ada tamu, apa yang harus kalian senyum sapa, ya, kemudian komentar-komentar yang bagus, beri tempat arahan pada yang bertanya untuk tempat-tempat yang mereka butuhkan. Nah itu yang salah satu proses di situ memang untuk membangun karakter anak di situ. Itu yang kami jalankan. Oke, baik. Tadi sudah sempat disinggung juga mengenai peran guru untuk mengembangkan karakter siswa, dan tadi Bapak juga sudah menjelaskan secara cukup jelas ke kami mengenai pengembangan karakter siswanya. Dan saya amati bagus Pak, dalam arti kan ada data. Nah, kita tidak ngawur ya, dalam arti kan ini psikologis gitu. Psikologis itu kan nggak bisa sembarangan, karena salah tindakan sejauh yang saya ketahui itu ya nanti ujungnya di belakang itu rusak gitu Pak. Nah kemudian untuk menghidupi core value ini Pak, itu cara mengajak warga sekolah itu gimana? Kan kadang kan apa ya, karena kepala sekolah di sini pasti kan karakter guru berbeda-beda, lalu siswa itu pasti melihat gurunya. Nah itu bagaimana Pak cara mengajaknya? Terima kasih Mas Krisna. Jadi core value SMP Janus itu jelas tadi saya sampaikan, cerdas, kreatif, dan berkarakter. Ya. Tapi diserubungi dengan nilai-nilai kasih. Ini yang menjadi kekuatan. Maka kami juga harus mendorong guru-guru juga harus cerdas. Baik. Aktivitas lomba
Bapak Ibu perlu siapkan. Proses pembelajaran juga harus memunculkan arti kecerdasan itu. Ini yang juga kami tekankan. Jangan hanya mengajak murid-murid saja untuk selalu berprestasi, tapi guru juga harus punya kesempatan harus berprestasi. Maka pada saat ada kegiatan-kegiatan, mereka juga harus terlibat. Pelatihan-pelatihan mereka juga harus terlibat. Supaya apa? Arti cerdas itu juga muncul. Kemudian kreatif. Ya proses di pembelajaran harus dimunculkan. Ya. Biasanya ini seperti halnya, ini karakter nasionalisme bagi menghargai. Kami kebiasaan yang punya senyum serta salam, anak berbaris, anak kemudian memberikan salam, kemudian guru juga harus ngecek kebersihan. Itu dalam rangka membangun karakter, kebiasaan-kebiasaan baik seperti itu. Ya tentunya kita juga ada program yang memang harus kita siapkan. Dari mulai MPL masa perkenalan, anak-anak sudah mulai kenal. Gitu. Belum saja kenal, anak-anak sudah ikut di grup, orang tuanya sudah kita gabungkan dengan wali kelas, informasi seperti itu. Kemudian masuk masa perkenalan, di dalam masa perkenalan itu dalam proses lingkungan sekolah juga nanti ada kegiatan yang namanya camp mandiri atau camp karakter anak-anak. Nah itu kami Yohanes 23 yang karakternya seperti apa? Misalkan saja harus disiplin ala Yohanes seperti apa? Masuk jam 7 ke jam 6:45 itu bagaimana? Itu kami panggilkan dari pelatih dari bapak-bapak dari TNI, pelatih kedisiplinan. Mungkin kami camp itu 2 hari 1 malam. Sudah banget membangun. Karena anak-anak itu dari SD negeri swasta dan punya kepercayaan berbeda-beda. Kami punya siswa 103 ini, itu muslim kami itu ada sekitar 13%. Kurang lebih sekitar 30-40 sekian. Kami harus padai juga. Yang namanya bulan Ramadan, kami ada aksi Ramadan. Ada halal bihalal. Ada buka puasa bersama. Ya dikelola oleh Bapak Ibu guru yang muslim dan anak-anak. Tapi semuanya didukung oleh semuanya. Ini salah satu contoh, misalkan seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang mulai seperti itu. Supaya apa? Anak-anak tahu bahwa di sekolah di tempat kita, batasan Katolik, tetapi kita menekankan kamu jalankan iman dengan baik. Maka pada saat kegiatan gladi rohani retret, kamu ada kegiatan gladi rohani sama lain retret mungkin mau lulus baru sekali. Kami setiap tahun retret dengan tema-tema berbeda. Karena apa? Kami tadi background kami ini panti asuhan. Anak-anak kami itu anak-anak spesial, anak-anak penuh berkat. Maka pendampingan harus melekat dan harus rutin. Itu yang kami jalankan. Pada saat kegiatan di situ jamnya jam 12 Angelis jalan, jam pagi jalan, sore anak kegiatan sholat ingatkan. Bapak Ibu guru agama pada saat penugasan pastikan anak menjalankan. Kami ada hari Jumat religius. Jumat religius itu Jumat pertama. Jadi hari itu sekolah SMP Yohanes dan Yayasan PA kami menyelenggarakan bersama itu misa Jumat pertama, Jumatan. Kemudian yang Kristen namanya ada bangunan rohani KKR. Kamu panggilkan pendeta bisa, kami gabung masing-masing dalam jam yang sama. Anak yang muslim dan targetnya. Kamu di masjid mana? Isi tausiahnya apa? Kulturnya apa? Siapa ustadznya? Minta tanda tangan pas SMP supaya ada rasa tanggung jawab. Itu kami bangun seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir setelah di SMP Yohanes 23 aman, mereka tidak jadi masalah dan mereka harus hebat. Ini banyak keluarga muslim yang tetap menempatkan di tempat kami. Tidak melihat yang lain, tidak melihat yang lain seperti itu. Itu yang kami tanamkan dari guru-guru dan keteladanan guru dan kepala sekolah. Dan kami tidak pernah ketemu dengan anak, kami harus apa? Tidak perlu mereka yang harus menyapa. Salah kan mudah kita pagi dan salah enggak. Ya itu. Tapi sekarang apa kayak jajan itu lupa ya. Kita senggol. Betul lah. Itu betul sekali.
Baik, terima kasih Pak Roto atas kesempatannya pada siang hari ini. Oke, sobat kantinku, demikian bersama dengan Pak Roto. Sekarang kita akan beralih ke segmen bersama guru di SMP Yohanes 23 Semarang. Sobat kantinku, kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu guru kita yang cantik, ya. Ibu-ibu guru dari SMP Yohanes 23. Ya, mungkin bisa memperkenalkan diri, Bu, dari yang pegang mic dulu ya. Baik, terima kasih. Nama saya Bu Indri. Saya mengajar di SMP Yohanes 23 untuk mata pelajaran IPA. Oke, baik. Saya Bu Asri dari SMP Yohanes 23 mengajar bahasa Inggris. Selamat sore, saya Bu Siska. Saya mengajar pendidikan agama Katolik di SMP Yohanes. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih juga. Terima kasih juga sudah menyediakan waktu di sini. Nah, mungkin langsung saja ya. Di sini dari Bapak Kepala Sekolah saya mendengar bahwa pembelajarannya menggunakan pendekatan project based learning. Nah, aplikasinya itu gimana Bu ya? Bisa diceritakan Bu? Siap. Ini yang lebih tepat menjawab adalah kurikulum sekolah ya. Iya. Gitu ya. Iya, Baik, silakan. saya akan coba menjawab terkait pembelajaran PJBL di tempat kami. Jadi PJBL di tahun ini secara kurikulum itu ada sedikit perubahan. Kalau dulu itu namanya P5, kalau sekarang itu PJBL kolaboratif. Jadi itu adalah kolaborasi dari beberapa mapel. Kalau di sini itu dulu yang pertama itu di bulan Juli sampai dengan September untuk kelas 7 itu penggabungan atau kolaborasi dari mapel bahasa Inggris, kemudian apa lagi ya Bu? Saya lupa. Bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Jawa, kemudian satu lagi 3 mapel itu. Kemudian yang kelas 8 juga bahasa Jawa, seni budaya, dan juga IPS. Itu mereka mengambil tema-tema yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Seperti kalau misalnya di kelas 8 itu kemarin mereka mengangkat kearifan lokal. Jadi mengambil tempat-tempat bersejarah di Semarang, kemudian mereka hunting ceritanya, latar belakangnya seperti apa. Nah, itu mereka kembangkan menggunakan bahasa Jawa. Dan untuk seni musiknya itu kebudayaan di Semarang. Itu mereka ngambil seni budayanya itu budaya Jawa, lagunya lagu Jawa. Jadi yang diangkat oleh anak-anak itu. Kemudian untuk kelas 9-nya itu Bu Indri ini. Karena ya. Baik. Untuk kelas 9 sendiri untuk PJBL tahun ini jadi kolaborasi ya Mas Krisna ya, kolaborasiin inquiry kolaborasi gitu lah ceritanya. Kami ada 2 mata pelajaran yaitu bahasa Indonesia dan IPA, di mana kami membedah CP-nya dulu. CP-nya yang masuk apa ini, di IPA apa, di bahasa Indonesia apa. Akhirnya kami mengambil untuk tema daur ulang. Oke. Ya, seperti itu. Karena kita juga mengajarkan pada anak-anak untuk mulai mencintai lingkungan, mengurangi sampah plastik dan lain sebagainya. Itu kami mengambil tema daur ulang, di mana anak-anak itu sekarang ini di PJBL itu juga bisa dilakukan asesmen sumatifnya. Jadi ada pengambilan nilai, tetapi sudah nilai mata pelajaran. Jadi harapannya tidak memberatkan anak. Kalau dulu kan ini bahasa Indonesia ada tugas sendiri, ini IPA ada tugas sendiri, kan seperti itu. Kalau dengan ini inquiry kolaboratif ini, PJBL ini, mereka melaksanakan satu tugas, tetapi bisa diambil untuk nilainya untuk beberapa mata pelajaran sesuai yang berkolaborasi. Tentunya kami merancang dulu seperti itu, membedah CP-nya dulu masuk enggak gitu. Dan lebih banyak praktek. Oke, baik. Ya. Mengenai mungkin lebih dalam Bu ya, project based learning ini. Biasanya itu kan kemudian siswa itu meskipun tidak selalu pasti ada produk keluarannya itu menghasilkan apa Bu ya. Mungkin dari yang tadi bahasa Jawa
IPS dengan seni budaya ya Bu, itu apa Bu produknya? Kemarin itu untuk yang itu proyek kelas 8 Ya. itu menghasilkan video Oh, anak-anak diminta untuk menyanyi lagu Lir Ilir, kemudian ada yang nyanyi Gambang Semarang, ah, Suwe Ora Jamu, begitu. Kemudian untuk yang bahasa Jawanya menghasilkan cerita deskripsi tentang tempat-tempat wisata di Semarang dan juga wayang. artinya apa ya? Kalau cerita itu kan dalam bayangan saya semacam jurnalisme tapi bahasa Jawa gitu. Iya, ya. betul. Oke, baik. Ya, Ya, kalau yang kelas 9 Bu, oke. itu apa? Saya kok membayangkan dari tadi itu apa nih kalau oke daur ulang, tapi apakah nanti jadi scientific article atau apa begitu Bu? Kalau kami belum sampai ke scientific Belum sampai ke article gitu, Mas. Iya. Jadi gini, kalau untuk yang kelas 9 kemarin itu kita ada 2 Oke. produk outputnya ya. Outputnya. Itu yang pertama itu kami membuat barang yang berfungsi yang terbuat dari bubur kertas karena mengurangi limbah kertas itu. Terus yang kedua itu membuat pojok baca dari bahan bekas gitu. Terus penilaiannya bagaimana? Kalau kami proyeknya satu, jadi benar-benar kolaborasi ini. Anak-anak itu melakukan satu hal. Jadi hanya melakukan bukan hanya ya, melakukan misalkan pembuatan bahan yang bermanfaat dengan bubur kertas ini. Lalu penilaiannya apa? 2. Nanti dia asesmennya, saya ini mengajarkan ini loh. Apa Laudato Si dulu loh. Wah, itu mantap kami, nih. iya Laudato Si-nya kami mulai dari awal. Nanti saya tanya Bu Siska ini ya, ada hubungannya dengan agama ya. Jadi awal itu kelas 9 itu kami Laudato Si dulu. Jadi kami ajarkan, gereja pun juga peduli dengan lingkungan kan, melalui ensiklik dari Bapak Paus itu kan. Anak-anak mengkaji literasi dari bacaan, video tentang Laudato Si, terus lalu kita hubungkan dengan kenyataan yang ada di Indonesia, sampah limbah-limbahnya apa saja yang mereka. Jadi kami melakukan itu tugasnya sama, cuma nanti tinjauannya 2. Ketika mereka menganalisis sampah, itu nanti masuknya di CP-nya IPA. Tetapi ketika dia menceritakan prosedurnya, itu masuknya teks prosedurnya, masuknya di bahasa Indonesia. Jadi benar-benar inquiry kolaborasi, tugasnya sama, tetapi bisa ditinjau dari 2 mata pelajaran. Produknya sama, iya. Terus akhirnya kami juga mengajak anak-anak yang lain untuk mengapresiasi. Jadi kelas 7 dan kelas 8 itu mereka datang di kelas 9 melihat bagaimana toh apa yang dilakukan oleh kakak-kakak kelas 9. Mereka melihat dan kelas 9-nya yang akan mempresentasikan ini loh produk kami seperti ini, dijelaskan kepada adik-adiknya seperti itu. Mungkin Bu Siska mau menambahkan? Iya. Kaitannya dengan Laudato Si tadi itu. Berarti jadi kan Laudato Si itu ada seruan dari Paus Fransiskus mengenai merawat bumi, ya mencintai alam. Nah sebenarnya kami lakukan itu tidak hanya melalui proyek tadi, tapi kami juga setiap hari Kamis itu kan PJBL. Nah PJBL-nya itu ada membersihkan lingkungan, bersih-bersih di hari Kamis. Itu jam pertama itu pasti ada bersih-bersih Bu Indri dan Bu Asri gitu. Nah itu termaksud salah satu dari penerapan Laudato Si. Oke, baik. Ya, artinya memang kalau saya tangkap di sini tidak semua mata pelajaran ya Bu untuk bisa diprojekkan. Ini kebetulan sedang berjalan. Jadi ada memang mata pelajaran yang kita plotkan di semester 2 nanti untuk berkolaborasi. Begitu. Ini juga ada kan yang ini jalan. Yang ini baru jalan untuk kelas 8 itu agama dan bahasa Inggris dan BK. Kemudian yang kelas 7 PKN dan bahasa Indonesia. Kebetulan bersamaan dengan pemilihan ketua OSIS Pemilos. Iya. Demokrasi ya. Jadi berhubungan dengan demokrasi, menanamkan cinta demokrasi pada anak-anak. Begitu. Berani bersuara. Suara gema. Suara kami generasi muda. Tambahkan ya Mas ya. Iya, silahkan.
berkaitan dengan ini tadi yang demokrasi ini tadi. Kami itu juga mengajarkan anak-anak nanti ini kan anak-anak sudah ini mulai seleksi ini pendaftaran, sudah ada seleksi ya sampai munculnya nanti di calon ketua OSIS. Kami itu juga mengajak anak-anak yang ekstrakir nanti mau mengadakan survei elektabilitas. Waduh. Jadi kami akan mengadakan survei elektabilitas dari 4 kandidat itu, seperti itu. Harapannya apa? Dari survei itu nanti kita bisa beri masukan kepada kandidat-kandidat. Ternyata masih di audien SMP Yohanes ini kamu masih diharapkan seperti ini, seperti ini. Jadi di waktu yang ada itu mereka masih bisa mengupgrade-nya, siapa tahu nanti bisa naik seperti itu. Jadi kami memang mengajarkan pada anak-anak itu sesuatu yang kan mereka jumpai. Kan kalau nanti ada pemilu kan mereka kan juga ada survei dan lain sebagainya. Mereka juga paling tidak sudah tahu. Oh iya dulu aku pernah diadakan survei seperti itu. Tuh. Itu juga mengenai survei itu sendiri masuk ke proyek juga bisa, Bu. Untuk mata pelajaran matematika, tapi itu ke statistika saya kurang tahu. Dari kurikulum SMP itu apakah sudah ada statistika atau belum ya? Ya itu secara nggak langsung sudah masuk itu. Ya. Oke, artinya proses, Bu ya. Baik. Nah, menurut Bapak Ibu sendiri model pembelajaran yang seperti ini bagaimana, Bu ya? Kalau tadi saya amati itu kok kelihatannya enak sekali gitu pengambilan nilainya itu ya, tinggal ini masuk gini, masuk apa tadi yang misalnya IPA itu proses dari kertas jadi bubur kertas, kemudian pengolahannya, prosedurnya itu bahasa Indonesia itu kok kelihatannya enak sekali gitu. Nah ini menurut pendapat ibu-ibu di sini gimana tentang model pembelajaran seperti ini? Mungkin saya jawab dulu, nanti dilengkapi Bu Astri dan mungkin sampai Bu Siska juga. Mas Wisna, kan yang diharapkan pemerintah sekarang itu seperti itu. Gitu. Iya, pembelajaran kolaborasi sehingga tidak banyak anak yang dikeluhkan dengan banyak tugas. Yang terjadi kan ini misalkan nih bahasa Indonesia punya tugas sendiri, matematika punya tugas sendiri, agama punya tugas sendiri, sehingga mungkin tugas itu menjadi membebankan, tetapi menjadi kurang bermakna bagi anak. Maka kita memberikan proyek ini, itu harapannya kolaborasi tadi kan, inquiry kolaborasi tadi, dan temanya itu lebih membumi, lebih mengena, lebih relate tadi kalau Bu Astri menyampaikan lebih dengan kehidupan sehari-hari mereka, sehingga apa yang mereka pelajari itu benar-benar sesuai dengan kondisi atau kontekstual gitulah. Mungkin itu yang saya tahu. Saya sampaikan. Jadi memang sesuai PM itu kelihatannya seperti itu kok kalau nggak salah ya Bu Astri ya. Monggo Bu Astri. Saya menambahkan sedikit, hal ini juga melatih kreativitas anak-anak, Mas. Jadi dengan anak-anak itu mengembangkan kreativitas di proyek ini, mereka punya istilahnya ide-ide baru, punya inovasi baru, mungkin yang satu saat muncul, yang mungkin saat ini belum banyak kami temukan ya, memang masih proses karena anak-anak ini juga masih belajar, perlu belajar banyak. Itu kreativitas, kemudian juga melatih daya kolaborasi mereka. Ini yang masih kami perjuangkan sampai saat ini, karena anak-anak ini susah sekali untuk berkolaborasi. Jadi untuk memang anak-anak yang menonjol, mereka lebih suka untuk bekerja sendiri dan cenderung untuk memaksakan keinginannya sendiri. Sedangkan yang biasa-biasa saja cenderung ngikut. Jadi mereka nggak punya ide sendiri, nggak punya istilahnya kreativitas sendiri. Nah itu yang mencoba kami kembangkan di proyek ini supaya semuanya juga bisa saling saling belajar, saling bisa mengeluarkan kreativitas mereka dan juga mampu berkolaborasi. Monggo Bu Siska bisa nambah. Ya seperti tadi yang disampaikan Bu Indri dan Mem Astri, mungkin PJBL saat ini tuh yang dibutuhkan anak-anak karena ada 4 C-nya nggih Mem ya. Apa ya? Kritis, critical thinking, kreatif, kolaboratif gitu ya. Kritis, mereka diajak berpikir kritis, ya, komunikatif ya, berkomunikasi dengan teman-temannya di kelas. Mungkin ada beberapa anak-anak yang pendiam. Nah itu
dengan berkolaborasi bekerja sama di PJBL ini mungkin diharapkan yang pendiam menjadi lebih aktif, lalu yang kurang memahami bisa dibantu dengan yang sudah memahami seperti. Oke. Baik, artinya kalau saya coba menanggapi secara tidak langsung itu sudah apa ya? Pembelajaran itu ya dari mereka oleh mereka sendiri gitu Bu ya. Iya, betul. Kemudian juga lantas kalau mungkin orang mengatakan lah lalu gurunya ngapain, nah itu mungkin kalau dalam benak saya itu kan ya sebagai fasilitator. Artinya apa ya, andai kata memang mentok di lingkup mereka, ya guru itu bisa memberi masukan atau insight, atau kalau memang sama sekali tidak tahu, mungkin gurunya bisa memfasilitasi untuk yang lebih ahli gitu Bu ya. Iya. Kami membagi kelompok itu heterogen, Oke, Mas ya. heterogen. Jadi anak-anak itu terdiri dari satu kelompok itu terdiri dari berbagai macam karakter siswa. Dan kami melihat anak-anak yang menonjol itu kami jadikan leadernya, biasanya begitu. Jadi melatih mereka juga untuk menjadi tim leader, bagaimana mereka memanage kelompok itu supaya kerjasamanya berjalan baik, semua berkontribusi, dan proyek itu juga bisa selesai dengan baik. Dan memang kan guru di situ tugasnya sebagai fasilitator mendampingi ya Mas. Jadi ketika anak-anak itu kesulitan, kami membantu mengarahkan begitu. Iya. Tapi tetap yang mencari solusi mereka sendiri. Tetap mereka. Iya. Ya artinya Iya. Memancing Hanya- kami, memancing saja. betul memancing dan memberi clue. begitu Betul, ya. iya. Oke. Nah, menurut Ibu di sini, apakah pembelajaran berbasis proyek ini mendukung pertumbuhan core value yang ada di SMP Yunus 23 itu? Monggo Bu Indri. Monggo, silakan. Jawab dulu. Core value. Baik. Pembelajaran PJBL mendukung core value. Masa tambahi ya, tidak Ya. ada PJBL, kami juga based learning, game based learning juga loh ya. betul. Itu pasti sangat mendukung. Tapi dalam setiap kegiatan yang kami rumuskan ya, kan karena hanya merumuskan, nanti yang melaksanakan anak. Akhirnya muaranya, goalnya, tujuannya kan adalah sesuai dengan core value. Jadi semua yang apapun yang kami rencanakan, kegiatan baik itu pembelajaran maupun kegiatan ekstra maupun kegiatan-kegiatan yang lain, itu muaranya di core value, goalnya. Visi misi kita juga yang terbreakdown dalam core value dan sebagainya, itulah nanti akhirnya ke sana. Kok bisa Bu diukurnya kayak apa misalkan seperti itu dia. Tentunya kami itu juga mempunyai yang namanya lembar observasi lah untuk melihat bagaimana ketercapaian, dan itu nanti dilakukan evaluasi. Di SMP Yunus 23 Semarang itu setiap Sabtu minggu pertama dan ketiga gurunya masuk. Oke. Itu sebagai hari belajar guru. Oh. Bisa jadi kami mempelajari sesuatu hal, bisa jadi kami mengevaluasi dari apa yang sudah kami lakukan. Nah, seperti itu. Harapannya apa? Nggak melenceng tadi. Karena kita jelas, cerdas, karakter, kasih itu menjadi landasan yang utama dalam proses pembelajaran yang ada di SMP Yohanes 23 ini. Maka kalau kepala sekolah mengatakan bahwa semua murid Yohanes itu berkat untuk kita, maka dasarnya kalau itu berkat adalah dasarnya kasih. Ya, seperti itu. Kasih nanti kita larinya pasti ke karakter yang baik untuk anak-anak di SMP Yohanes 23. Dan inilah yang PR terbesar. Saya rasa untuk semua sekolah ya, PR terbesarnya adalah karakter kan. Iya. Iya, karakternya itu baik. Ada ChatGPT, tapi kalau anak nggak punya karakter nggak bisa manfaatin dengan baik kok. Iya. Nggak bisa dipungkiri loh, sekarang anak-anak itu sudah memanfaatkan Iya. teknologi kadang lebih maju dari Iya, betul. gurunya kan seperti itu. Tetapi kalau nantinya setiap lini yang ada di sekolah ini, mungkin anak-anak mulai dari datang ke sekolah, anak-anak masuk dalam proses pembelajaran, gurunya mempersiapkan pembelajarannya, semuanya dimuarakan atau didasarkan core value yang harus dihidupi di sekolah ini, maka
nggak hari ini, tapi mungkin 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan baru bisa terlihat. Oh, Iya, saya nggak bisa mengatakan berhasil hanya bisa dilihat dalam waktu 1 semester, nggak bisa. Gitu. nggak bisa. Ketika mereka sudah terjun di dunia nyata itu mungkin baru bisa Kelihatan. terlihatan seperti itu. Jadi betul. Iya. Jadi perlu kami garis bawahi bahwa dalam setiap kami mulai dari menyusun perangkat pembelajaran lah, itu kami harus mengedepankan nilai-nilai tersebut dalam proses pembelajaran yang kami rancang untuk anak. Tuh, itu. Oke. Baik. Ya mungkin singkat saja Bu. Iya. Tadi kan disebutkan mengenai game learning apa tadi? Game based learning, ya. Ya itu mungkin apa ya? Bentuknya seperti apa Bu? Oh. Kan kalau main game misalnya ya, kalau dalam bayangan saya misalnya tentang matematika misalnya, Oh. ya mungkin saya kurang tahu kalau di SMP apa materinya mengenai garis lurus misalnya. Wah, garis lurus diminta untuk mencari kemiringannya berapa. Nah, kalau misalnya salah masuk penjara atau apa kan kayak di monopoli begitu atau seperti apa? Bisa. Saya mulai nanti Bu. Ya. Sebetulnya kami masih banyak memanfaatkan game-game aplikasi yang sudah tersedia. Oke. Seperti itu. Jadi ada Kahoot, Nerpot, dan lain sebagainya, Quizzes, itu masih kami gunakan, booklet dan lain sebagainya. Tapi yang perlu digarisbawahi juga, kami juga pernah mengajarkan anak membuat game. Oke. Itu di kegiatan yang sekarang namanya PJBL. PJBL. Jadi anak-anak membuat game ya, aplikasi game dan juga membuat apa itu namanya Bu Astria? Program ya. Jadi misalkan nyalakan lampu, tapi nggak usah pakai saklar, yang pakai suara itu nggak namanya saya suara Ini Arduino. Arduino lah, pakai itu anak-anak sudah diajari itu kan nyalakan lampu, lampunya nyala juga ya saya gurunya aku nggak bisa ini. Membuat remote Ya. control. Pakai mic Bu. Bahkan untuk membuat ini remote control Oke. dari apa? Yaitu Arduino itu tadi. Arduino. Ya itu anak-anak mobil-mobilannya mereka beli sendiri, terus membuat remote-nya itu Oh. dengan aplikasi tadi. Ya. Ya jujur Arduino itu saya apa ya tahu ketika kuliah. Jadi, ya dan baru bersentuhan itu ya belum lama, dalam arti apa baru tahu kalau Arduino itu bisa untuk menggerakkan misalnya mesin-mesin besar itu ternyata ada. Iya. Mesin kecil dulu ya. Ya Masih seperti itu. masih seperti itu. Sederhana dulu. Ya betul, sesuatu yang rumit dari yang sederhana. Ya. Baik, Ibu-ibu sekalian, terima kasih atas waktu yang disediakan untuk kita dan juga sobat kantinku. Kali ini kita akan lanjut ke siswa. Kita akan mencoba untuk mewawancarai siswa dari SMP Yohanes 23. Check it out. Baik sobat kantinku, kali ini kita sudah bersama dengan siswa-siswi dari SMP Yohanes 23 ya. Ini orang-orangnya. Ya, kita mungkin perkenalan dulu ya. Silakan dari Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Petra dari kelas 9. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juan, kelas 9. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Queen, kelas 9. Halo semuanya, nama saya Dinda dari kelas 8. Oke, baik. Ada Dinda, Queen, Petra, sama Juan ya. Nah, di sini saya dengar dari Pak Roto. Itu apa sistem sekolahnya? Itu sistem 5 hari sekolah. Ada seneng nggak sih 5 hari sekolah itu? Karena pengalaman saya pribadi dulu itu hari Sabtu itu masuk gitu. Seneng nggak sih? Senang-senang aja. Seneng punya Senang aja. Oke. Ya, gitu. Emang serunya apa sih? Ya, Kalau 5 hari. 5 sekolah hari. itu? Nah, kalau 5 hari itu Sabtunya libur, jadi
Misal kita tuh ada kegiatan untuk mengembangkan bakat kita. Jadi nggak cuma teori, kita bisa mengembangkan bakat kita tuh di hari Sabtunya itu. Jadi masih ada waktu. Juga bisa untuk istirahat. Oh, berarti apa hari Sabtunya itu ekstra aja gitu? Apa gimana? Nah, kalau hari Sabtu kebanyakan kita istirahat. Jadi capek kan. Juga kalau kita ekstra itu pulangnya jam 5 Oke. gitu. Oh, berarti misalnya nih ya, hari ini ada ekstra, kalau tadi saya nggak salah dengar itu kan ada ekstra band juga. Ya, Ya, bener ya? benar. Nah, ada ekstra band, misalnya latihannya di hari Kamis ini, berarti langsung latihan gitu? Langsung. Oh, oke. Jadi emang Sabtu itu untuk ini ya, emang untuk Iya. istirahat di rumah Nah. gitu ya? Oke, baik. Ya, karena saya nggak relate gitu ya kan. Iya. Saya 6 hari sekolah, jadi selama 12 tahun serius selama hari sekolah gitu. Yang seru apa kalau di 5 hari sekolah? Bisa gantian nih, terserah. Yang serunya selama 5 hari sekolah itu eh, pokoknya hari Sabtu kan libur, nggak ada kegiatan. Oke. Nah 5 harinya itu sekolah. Kita tuh biasanya tuh paling nggak tuh ngambil kegiatan di hari Kamisnya itu buat P5. Jadi serunya tuh di P5. Terus sama kegiatan-kegiatan lain misalnya sosialisasi juga biasanya 5 hari sekolah gitu. Oke, P5. Ya, saya pernah dengar tentang P5 di SMP dan SMA itu kalau saya coba riset ya, itu kan ada yang berwirausaha. Kalau di sini ngapain tuh P5? Kalau di sini P5 yang kelas 9 sekarang ini P5-nya itu digabungkan oleh matematika, mata pelajaran matematika dengan informatika. Oh, Nah, jadi ngapain itu? untuk yang sekarang kita tuh lagi bikin project yang dimana kita tuh membuat tote bag itu ntar di sablon. Oke, baik. Begitu. Bisa dijelaskan singkat saja unsur matematikanya di mana ya? Untuk saat ini tote bag-nya itu belum ada unsur matematika. Oke, baik. Nah, jadi ntar kemungkinan minggu depan bakalan ada unsur matematikanya. Anu ya, apa mungkin tote bag ada rumusnya begitu ya? Oke. Tadi saya juga sudah berbincang dengan Roto, itu kan kaitannya dengan Yohanes, gitu kan ya. Dan sudah Yohanes Cup ke-11 ya terakhir itu ya. Kira-kira nih satu-satu ya gantian ya. Tadi kan sudah Juan, silahkan nanti gantian jawab dulu. Karena ke depan naiknya itu dari masing-masing ini kamu lihat apa sih di situ? Kan saya tadi juga mendengar siswa itu dilibatkan. Ya, silakan. Kalau aku kemarin jadi panitia Yohanes Cup yang ke-11, aku jadi si table, bagian yang nyatet skor. Oke. Kalau aku kemarin waktu Yohanes Cup 11 itu jadi panitia bagian dokumentasi. Oke, momen hunter ya. Kalau saya di Yohanes Cup yang 11 kemarin itu jadi sebagai siantara. Jadi untuk mengkomunikasikan dari guru apa yang perlu diinformasikan untuk murid-muridnya gitu. Juga untuk membantu OSIS yang lain, isikan, bantu gitu. Jadi untuk menginformasikan banyak orang itu. Oke. Apa ya? Mungkin kalau yang lebih umum semacam korlap begitu ya. Koordinator lapangan. Oke. Juan? Oke, kalau saya itu juga sama kayak Petra siantara, jadi yang koordinator juga. Misalnya kalau Petra gak bisa, saya bisa gantikan. Oke. Gitu. Jadi kalian kerjasama ya? Iya, betul. Sempat ada kendala nggak
ketika apa namanya pelaksanaan Johannes Talk nih, terutama teman-teman kalian apa ini Petra sama Juan. Untuk kendalanya itu mungkin teman-teman kalau yang saya lihat mereka itu masih kurang gercep. Jadi misalnya kalau untuk mengurus sebuah SD itu dibutuhkan tuh 1 OSIS. Oke. Nah, itu ketika SD itu udah datang ke sekolah, nanti ada 1 OSIS yang mengkoordinasi SD tersebut. Nah, tugasnya saya itu untuk mengingatkan mereka untuk bisa memberikan posisi itu apa namanya, tempat transit seperti itu. Oke. Ya baik. Kalau yang lain ada kendala enggak? Atau mungkin boleh kok diceritakan hal lain loh. Misalnya kemarin itu ternyata ada loh apa kejadian lucu kah atau pengalaman yang aku tuh kemarin tuh nggak pernah kayak gini. Aku tuh nggak pede untuk apa gitu ya. Terus ternyata bisa ya aku gitu. Ada nggak kira-kira? Kamu ada? Kalau aku kendalanya mungkin aku mataku minus sedikit, Oke, ya. tapi Minus sedikit berarti berapa minus? belum pernah hitung. Tapi kalau agak jauh tuh agak ngeblur dikit. Oke. Jadi pas udah lihat gol tuh susah lihat nomor punggungnya. Jadi harus nunggu dari wasitnya dulu ngasih tahu yang gol itu nomor punggungnya siapa. Oke, baik. Ya, boleh. Kalau dari aku itu kendalanya karena aku kan sebagai tim dokumentasi. Dokumentasi itu tuh aku pegang kamera. Dan jujur aja itu kamera aku nyewa, aku punya aku sendiri, makanya kan rada gimana gitu megangnya. Terus kan aku juga bawa lensanya bukan lensa yang tinggi gitu, yang zoom banget, tele namanya. Itu aku pakainya lensa yang dia di 70 mm. Oke. Nah, terus kan otomatis aku harus deket ke pemainnya buat motret. Di situ tuh sudah 2-3 kali hampir kena bola. Oke. Terus, tapi untungnya nggak kena bola, jadi kayak kena tangan aku gitu loh. Karena kan aku megang lensanya gini juga, kena tanganku. Iya. Ya, oke. Terima kasih, itu cukup menantang sih ya. Utamanya Pak Dwin yang dokumentasi itu harga lensa itu mahal ya. Ada yang bahkan untuk sekolah di sini sampai selesai membiayai itu bisa gitu. Untuk bayar sekolah dan keperluan belajarnya aja ya, bukan yang biaya hidup dan ini itu bisa gitu. Nah, ya menarik sih. Gimana? Tapi kalian happy nggak? Ketika pelaksanaan apa? Johannes Talk. Happy ya? Happy. Nah, kemudian saya mau mencoba mengorek tadi itu ada siswa yang menangis ketika Johannes Talk itu sudah selesai. Kan katanya itu tuh apa? Nggak sampai foto gitu. Itu siapa? Kayak bapakku dan ada itu. Saya kira kok apa di sini ada juarnya itu ada banyak gitu loh. Ini orang gimana itu kok bisa kayak gitu? Jadi itu ceritanya kemarin setelah acara penutupan selesai, itu kan ada sesi foto sama teman-teman OSIS. Nah di situ tuh aku gak ikut, aku nangis. Itu gara-gara jujur aku terharu banget karena tugasku sebagai OSIS juga udah selesai. Oh di kelas Ya terharu banget gitu. Oke. Karena terharu ya. Iya betul. Terharu karena akhirnya. Oke. Ya sih saya satu dulu tadi dengan Pak Rob itu kaget tuh. Bisa apa tadi sih anak. Ternyata seperti itu ya. Gue cuma orangnya. Oke. Ya. Tapi ini kan ketika kalian ngurus Johannes tidak keter kan apa ya bahasa Indonesianya itu
lewat atau bahkan yang namanya pelajaran itu kelalaikan enggak kan? Oh enggak ya, pasti enggak ya. Oh iya, ini pelajaran yang terlewatkan tuh mungkin waktu pas gladi bersih dan gladi kotor. Hanya itu. Iya hanya itu. Oh, tuh berarti Pelaksanaannya ini ya, apa namanya, bisa dibilang ketika sore hari ya, selesai sekolah gitu ya, atau gimana? Enggak juga. enggak juga. Oh, liburan tapi masuk. Iya, sebagai siswa ya di SMP ya 23 itu Katanya di sini itu ini katanya ya. saya mencoba untuk mengkonfirmasi benar atau tidak. Katanya itu Di sini proses pembelajarannya itu berbeda. Ada semacam membuat proyek begitu. Tadi sudah sama Juan sudah disinggung ya. selain proyek tadi atau proyek yang lain enggak? Sebelumnya kelas 7 ya, proyek kelas 7 kan itu ada buzzer. Jadi anak-anak kelas 7 tuh kan proyeknya tuh wirausaha. Mereka tuh kayak buka buzzer gitu, jadi jualan di stand-stand mereka gitu. Ada yang kelas 8 tuh apa? Oh iya, kalau kelas 8 tuh jualan online. Oh, jualan online. Jualan online. Oh, boleh lebih detail enggak ya? Jualan online itu kan banyak ya, dalam arti begini. Banyak itu apakah hanya lewat e-commerce? E-commerce tahu ya, Tokopedia, Shopee dan teman-temannya itu e-commerce namanya. Hanya seperti itu atau mungkin sampai ke tahap afiliasi ada sampai tahap Ya, itu ya? kalau kemarin itu karena biar gampang aja, kita nggak harus nyiapin produknya. Kita kelas 8 itu pakai afiliasi gitu. Jadi kita mempromosikan produknya gitu. Oke. Berarti ada yang udah laku ya berarti ya? Ada. Berapa tuh komisinya tuh? Tahu. Saya mencium bau cuan di sini. Berapa kira-kira komisinya? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Tahu. Artinya yang melakukan bukan dari perempat ini, bukan. Oke, nggak apa-apa. Nah, menurutnya kalau pembelajarannya seperti itu tuh gimana? Apakah malah repotin atau enak aja sih gitu? Gimana? Pendapatmu tentang itu gimana? Teman-teman aja atau gimana? Justru kalau ada proyek ini tuh malah bikin seru. Jadi siswa-siswinya itu enggak pusing terus tentang pembelajaran sama 1 minggu itu pelajaran terus. Tapi di tengah-tengahnya tuh ada proyek yang bikin mereka tuh bebas untuk berkarya. Oke. Ada lagi yang lain mungkin? Kalau dari aku itu tuh mungkin kontribusinya ya dalam kelompok itu kan mesti kan kelompok mereka nggak milih sendiri, itu mesti kelompoknya itu dipilihkan oleh wali kelas mereka. Jadi mereka tuh harus melakukan kontribusi dengan secara adil kepada kelompoknya. Jadi kayak belajar juga berkomunikasi yang baik gimana biar nggak miskom sama kelompoknya. Artinya juga biar tidak ada orang yang cuma nama aja gitu ya. Oke. Ya. Yang lain? Jose. Juan. Kurang lebih aku sama kayak Dinda supaya bisa nge-refreshing otak juga. Soalnya kan aku tuh orangnya jujur kurang fokus. Jadi kalau ada project kayak gini tuh seneng. Oke. Seneng ya. Ya. Itu kadang-kadang proyek itu dikaitkan dengan pelajaran tertentu enggak? Iya. Apa misalnya? Sekarang kan matematika sama informatika. Informatika tadi. Nah, iya. Informatika itu Belajar apa? iya. Informatika belajar apa? Kalau informatika kita itu belajar bikin kayak besok itu kita bikin apa ya besok?
Oh itu ya gini aja, yang sekarang aja. Kita tuh tadi bag kita beli bag putih kosong. Nah, tapi kita nyablon sendiri. Sablonnya tuh pakai tas minyak yang di print gitu. Jadi kan itu informatikanya bikin barang-barang ya teknologi itu kan, pakai teknologi gitu. Besok mungkin matematikanya menjual barang, mungkin menjual barangnya tidak tahu. Oke. Ya, kalau mungkin ya insight untuk matematikanya adalah terletak pada ya artinya harga jual yang bisa bersaing gitu loh. Bersaing di misalnya kalau di luaran itu produk seperti itu harganya mungkin 50.000. Kita bisa enggak membuat itu kos produksinya di bawah 50.000. Jadi kita bisa jual 50.000 juga gitu. Ya, Itu insight-nya mungkin seperti itu. Nah, otomatis supaya murah ya, produksinya murah itu tuh kita harus apakah pakai mesin. Kalau pakai mesin itu mesin yang seperti apa kan begitu. Ya, seperti itu kalau mungkin dari insight matematikanya ya. Ya, intinya senang ya kalau berbasis proyek ini. senang. Ya, syukurlah. Nah, mungkin ini yang terakhir ya. Misalnya, kalau diminta untuk memilih ya, hal apa yang paling dibanggakan dari SMP Yohanes 23, apa, lalu alasannya apa? Yang apa memilih itu? Kalau aku teknik pembelajarannya. Jadi di sini kita belajar berapa minggu? 2 mingguan ya? 2 atau 3 mingguan. Habis itu kita ada tes harian sama habis itu belajar lagi 2 atau 3 mingguan. Habis itu tes tengah semester diulang. Nah itu tuh menurut aku tuh menarik banget buat aku karena itu bisa jadi ukuran buat diri aku. Apakah aku udah bisa apa belum? Jadi kalau aku udah lihat nilaiku nih, wah ternyata masih kurang ya. Aku masih bisa tambahin buat aku lebih banyak belajar. Oke, Kalau dari aku sendiri itu ekstranya. ekstranya. Karena, Boleh disebutkan apa aja? waduh, Yang menarik gitu loh. karya Ilmi Harmaja, gitu. Aja. Lalu ada kias. Apa itu? Kias tuh sama juga sih kayak kir sih. Bedanya? Kalau kias tuh lebih ke bahasa Indonesia. Jadi kita di kias itu bikin kayak jenis puisi, apa lagi? Ada puisi, cerpen, mungkin pantun. Oh, ya Nah, baik. seperti itu yang pasti. Ada English Club, Oke. ada Science, ada itu apa ya namanya mat club matematika. Oke. Ya. Terus ada kalau di olahraga kita ada basket, ada futsal. Kalau di seninya itu ada band juga, Ada band ada ya? tari juga. Terus ada paskibra. Oke. Baik. Nah, yang jadi membanggakan? karena selain ekstranya yang banyak juga, jadi dari ekstra tersebut kita bisa membuat organisasi baru, di mana di organisasi itu juga kita bisa lebih apa ya, lebih belajar gitu loh, belajar bersama, belajar satu sama lain, memahami tipe orang, ada yang seperti A, ada yang seperti B. Terus ada materi juga yang terselip di situ, yang dimana orang nggak ekstra tuh mesti nggak akan dapat materinya. Oh iya, berarti Ya. memang harus ikut ekstra biar dapat Baru dapat materinya. Ya, betul. Oke. Hanya itu? Oke, Petra. Nah, kalau dari aku itu di organisasi sekolahnya. Oke. Ini itu ada DG, Dewan Galang, ada OSIS, ada ekspektasi. Apa ekspektasi? Ekspektasi. Oh, oke. Baik. Lanjut. Nah, kalau aku kan di OSIS. Nah, di OSIS ini kita bisa belajar banyak bagaimana kepemimpinan, kita mimpin. Misal kita bikin suatu event, bagaimana cara kita mengelola event tersebut. Juga di sini kan ada event besar kayak Yohanes Cup kemarin. Jadi itu bener-bener kayak kita tuh harus berkontribusi baik. Kan event besar ya, melibatkan SD-SD gitu, pasti membutuhkan tenaga yang besar gitu, makanya asik.
gitu, bisa belajar banyak dari OSIS. Ya. Oke, yang dibanggakan. Dari aku sendiri itu lapangannya. Oh, nampaknya. Kenapa itu? Kenapa? Kan aku fisiknya itu lebih ke atlet ya. Oh, Aku tuh atlet basket. oke. Nah, pas banget ini kan juga lapangan basket ya. Nah, apalagi di setiap tahun tuh Yohanes Cup, pasti kan lapangannya direnovasi lagi. Itu jadi kenyamanan tersendiri buat aku. Oh, kayak di Tatulan. Iya. Oke. Hanya itu? Ya. Hanya itu. Baik. Oke, terima kasih atas kesempatan berbincang-bincang sama saya. Oke, sobat kantinku, dari obrolan ini kita bisa lihat kalau SMP Yohanes 23 Semarang bukan sekedar tempat belajar ya. Jadi memang di sini di SMP Yohanes 23 itu selain otaknya ya, otak bagian pemikiran rasionya yang diolah, itu juga karakternya yang dibina. Mulai dari Yohanes Cup, sistem full day school, semua dirancang untuk anak-anak itu bisa menemukan dirinya, menemukan apa potensi yang terkuat dari dirinya. Oke, terima kasih ya buat Dinda, Queen, Petra, sama Juan. Terima kasih sudah berbagi cerita mengenai sampai 23. Sampai jumpa di episode yang berikutnya di kantinku, ngobrol asik di sekolah Katolik. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.